Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Mudah-mudahan sehat selalu. Jumpa lagi Arif di sini. Jadi kali ini kita akan update lagi berita-berita terbaru mengenai CPNS 2018. Tapi sebelum kita ke beritanya, teman-teman jangan lupa untuk klik tombol subscribe biar gak ketinggalan dengan informasi-informasi terbaru. Aku tunggu ya. Kalau udah, terima kasih banyak. Kita langsung ke berita yang pertama. Ini dia. BKN, tak ada auto lulus, semua harus ikut SKB CPNS 2018. Jadi buat teman-teman yang jadi peserta tunggal untuk formasi di SKB CPNS 2018 harus tetap juga siap-siap dan belajar, karena ini seperti yang dikatakan bahwa tidak ada yang namanya auto lulus. Dan kita ke beritanya ya. Liputan6.com Jakarta, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Kementerian PANRB baru saja mengeluarkan aturan mengenai dua kelompok yang bisa mengikuti tes seleksi kompetensi bidang atau SKB. Aturan ini dibuat untuk memenuhi kuota peserta SKB. Pertanyaan pun muncul adalah mereka yang lolos ke tes SKD berdasarkan aturan pertama akan langsung lolos alias auto PNS. Pertanyaan pun muncul, apakah mereka yang lolos tes seleksi kompetensi dasar atau SKD berdasarkan aturan pertama akan langsung lolos alias auto PNS. Mengenai hal itu, Kepala Biro Humas Badan Kepegawaian Negara M. Ridwan menegaskan bahwa semua peserta harus tetap belajar demi mengikuti tes SKB. Kami nggak ada istilah auto PNS, auto lulus atau auto apapun. Semuanya harus ikut SKB, tegas Ridwan ketika dihubungi Liputan6.com pada hari Jumat lalu. Lebih lanjut, Ridwan menyebut ada instansi yang memiliki sistem tes SKB yang menggugurkan tanpa melihat nilai skor. Sebagai contoh, ada Basarnas yang mewajibkan semua pesertanya untuk bisa berenang. CPNS yang tidak bisa berenang pun terancam gagal meski skornya tinggi. Nah, pengecualian ada pada guru. Sesuai aturan, mereka yang telah memiliki sertifikat sudah dipastikan berhasil 100% di SKB. Semuanya harus mengikuti SKB kecuali guru yang sudah punya sertifikat pendidikan. Itu kan sudah disebut juga di Permen 36. Kalau yang punya sertifikat pendidikan itu tidak perlu ikut SKB karena nilainya sudah dianggap 100 dengan sertifikat itu sudah dianggap kompeten, jelasnya. Ridwan pun berharap agar peserta segera belajar untuk menyiapkan diri tes SKB serta senantiasa memperhatikan akun resmi BKN dan instansi terkait di media sosial. Nah, jadi nggak ada istilah auto CPNS kecuali untuk guru yang memiliki sertifikat pendidikan ya. Jadi buat teman-teman selain guru, harap siap-siap meskipun adalah peserta tunggal harus tetap belajar juga. Oke, kita ke berita yang kedua. Ini dia dari Sekretariat Kabinet Republik Indonesia atau setkap.co.id. Seleksi kompetensi bidang CPNS digelar awal Desember 2018. Instansi daerah wajib pakai CAT. Jadi untuk tes di daerah bisa dipastikan akan menggunakan CAT lagi sama seperti waktu tes SKB. Ini dia, seleksi kompetensi bidang SKB CPNS 2018 rencananya akan digelar pada awal Desember ini. Dalam pelaksanaan SKB tersebut, panitia seleksi CPNS daerah diwajibkan menggunakan metode CAT BKN. Pernyataan tersebut disampaikan oleh Kepala BKN, Bapak Bima Haria Wibisana saat memimpin langsung rapat rekonsiliasi data hasil SKD CPNS 2018 Sabtu tanggal 24 bulan 11 di Swiss Bell Hotel Jakarta. Kemudian pertanyaannya adalah, ini mungkin juga bisa menjadi polemik juga buat teman-teman, karena kita udah tahu pelaksanaan tesnya awal Desember, sementara sampai sekarang belum ada juga jadwal hasil SKD sendiri kepastiannya. Jadi orang ini harap-harap cemas apakah saya ikut SKB apa tidak. Mungkin juga ini akan menjadi kayak polemik juga, saya harus belajar apa enggak nih, karena belum tahu saya ini lolos SKB apa enggak. Nah, maka untuk menjawab teman-teman tersebut, ini juga disampaikan di beritanya adalah ini. Kesiapan SKB meliputi SDM dan infrastruktur CAT, proses rekonsiliasi data antara Panselnas dan Pansel daerah, Pansel instansi diharapkan rampung dalam 3 atau 4 hari ke depan. Kemudian hasil SKD diumumkan dalam proses SKB dan proses SKB segera dilaksanakan. Nah, ini beritanya kan tanggal 24, ya kan, pernyataannya dibuat tanggal 24. Mereka mengatakan bahwa proses rekonsiliasi itu akan rampung 3 atau 4 hari ke depan. Nah, kan kita hitung aja dari Sabtu ya. 3 hari berarti kan Ahad, Senin, Selasa. Atau kemudian juga paling lambat 4 hari, Rabu. Berarti kalau misalnya selesainya hari Rabu, maka hari Selasa ini 3 hari, itu berarti Rabu insya Allah sudah ada pengumuman SKB. Ataupun kalau misalnya paling lambat rekonsiliasinya selesai hari Rabu, maka paling lambat hari Kamis insya Allah pengumuman untuk SKB sudah bisa dilakukan.
Jadi buat teman-teman juga harap bersabar, pengumuman SKB akan diumumkan ke teman-teman. Jadi buat yang masih galau, yang teman-teman perkirakan aja kalau misalnya memang ternyata nilainya cukup tinggi dan teman-teman yakin ada peluang untuk masuk SKB, belajar aja dari sekarang, jangan nunggu keputusan hasil pengumuman karena nanti waktunya mepet banget. Buat yang udah lolos SKB, yang udah lolos, belajar aja karena siapa tahu teman-teman masuk 3 besar, ataupun siapa tahu teman-teman adalah calon tunggal karena mungkin teman-teman nggak tahu saingannya siapa. Jadi belajar aja buat persiapan dan mudah-mudahan hasilnya bisa segera keluar. Jadi biar teman-teman nggak merasa apa ya, kayak perasaannya tidak tersampaikan, perasaannya digantung gitu. Oke. Nah, jadi mungkin itu aja berita dari aku. Menurut teman-teman gimana? Komen aja di bawah. Share juga ke teman-teman kalian yang udah penasaran hasil SKB ini seperti apa. Dan insya Allah kita akan ketemu lagi di video yang akan datang. Insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Dadah.